Yang berikutnya kita akan membahas mengenai transport nutrisi, dalam hal ini fotosintat yang terjadi pada tumbuhan. Fotosintat yang ditransportasikan ke seluruh bagian tumbuhan biasanya ditransportasikan dalam bentuk gula, yaitu sukrosa. Dan gula ini akan ditransportasikan dari sumber pembentukannya atau source, dalam hal ini terutama pada daun, ke tempat penyimpanan atau sink, dalam hal ini contohnya misalkan pada akar, melalui floem. Dan produk fotosintesis ini akan ditransportasikan melalui floem, dan seringkali prosesnya dinamakan translokasi karena terjadi proses pemindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada tumbuhan Angiospermae, komponen pembuluh tapis merupakan struktur yang membantu terjadinya proses translokasi ini. Dalam proses translokasi, cairan floem yang kaya dengan sukrosa ini akan dipindahkan dari tempat produksinya ke tempat penyimpanan. Floem akan mentransport molekul hasil fotosintesis melalui mekanisme aliran tekanan atau pressure flow. Gula yang ditranslokasikan ke dalam pembuluh tapis pada floem ini akan menyebabkan konsentrasi zat terlarut yang ada dalam floem mengalami peningkatan. Air juga akan dimasukkan ke dalam pembuluh tapis ini melalui osmosis, sehingga akan makin menyebabkan tekanan yang ada pada pembuluh tapis ini mengalami peningkatan. Gula yang kemudian akan ditranslokasikan ke dalam floem bisa dilakukan melalui transport aktif. Gula ini harus ditranslokasikan ke dalam elemen pembuluh tapis sebelum tersimpan di dalam sink. Gula akan dipindahkan atau akan ditranslokasikan baik secara simplas maupun apoplas. Sel pengantar yang ada pada floem dapat meningkatkan pergerakan zat terlarut di antara apoplas dan simplas. Pada sebagian besar tumbuhan, loading gula ke dalam floem memerlukan adanya transport aktif, di mana untuk proses transport aktif ini melibatkan adanya pompa proton dan kotransport sukrosa dengan proton ke dalam komponen pembuluh tapis, sehingga terjadi akumulasi sukrosa pada komponen pembuluh tapis tersebut. Pada daerah penyimpanan, gula dan air akan ditranslokasikan dari pembuluh tapis ke sel-sel penyimpanan. Peningkatan tekanan pada daerah source dan kemudian penurunan tekanan pada bagian sink ini akan mengakibatkan cairan floem bergerak dari daerah source atau bagian source ke bagian sinks atau bagian penyimpanan. Organ penyimpanan cadangan makanan pada tumbuhan suatu saat mungkin dapat berfungsi sebagai sink dan juga berfungsi sebagai source, tergantung pada musim atau tergantung pada keadaan. Para pakar biologi melakukan eksperimen untuk membuktikan bahwa floem mentransportasikan gula dan gula pun ditransportasikan karena adanya perbedaan tekanan di antara bagian source dengan bagian sink. Untuk eksperimen ini, pakar biologi menggunakan kutu daun, di mana kutu daun ini kemudian akan menusukkan stiletnya ke dalam komponen pembuluh tapis dan digunakan untuk menyerap cairan floem. Cairan floem ini akan bergerak karena adanya perbedaan tekanan di bagian daun dengan di bagian source dengan bagian sinknya, sehingga tekanan yang ada pada cairan floem ini akan memberikan daya umpan yang cukup untuk afid atau untuk kutu daun, sehingga kutu daun ini bisa kemudian menyerap nutrisi dari jaringan floem tanpa kemudian melakukan atau tanpa menggunakan usaha dari